Maka itu sebabnya Nabi mengatakan bahwa Al-Quran atau kebenaran itu di dalam hatimu itu akan lebih cepat lepasnya dibandingkan dengan unta lepas daripada pautannya. Itu yang harus hati-hati. Jadi hati yang benar-benar menggebu-gebu, ingin mengenali, ingin tahu, cinta kepada kebenaran Allah Subhanahu wa taala, kalau dimasuki seketik saja oleh kesyirikan tadi, makanya akan hilang. Oke, ibarat untuk ya. Dan kita harus hati-hati itu. Jangan sampai lope. Ya. Jangan sampai hilang kecanduan kita, keinginan kita kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu bayangkan dia apa di awal Quran sudah itu tidak dia jual Quran ibarat untuk tadi tidak jomok-jomok dari tambangannya, ya lope itu hilang bacaan. Nah, kecuali dia lagi nak ona itu memang tidak pelajaran. Nah, jadi kembali kepada persoalan orang-orang Yahudi dan orang Nasara itu punya prinsip, punya pendapat yang tidak benar, sebagaimana ya orang-orang yang sama dengan itu mempunyai prinsip dan pendapat yang tidak benar pula di dalam hatinya. Pendapat tidak benar itulah yang menimbulkan cekcok, yang menimbulkan perselisihan, tuduh menuduh di dalam kehidupan di permukaan ini. Nah, baru dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bala man kasaba sayyi'atan, penyenan tadi. Sebenarnya barang siapa yang mengusahakan akan kejahatan, wa ahatat bihi, meliputi dengannya, khati'atuhu, kesalahannya. Apa artinya tuh meliputi kesalahan? Hatinya sudah salah, sudah syirik, sudah ragu, sudah tak yakin lagi terhadap kebenaran Allah. Pikirannya sudah diliputi oleh yang tidak benar, pendapatnya sudah berlawanan dengan yang benar. Nah, gagasan yang timbul di dalam pemikirannya tadi itu tidak benar, dan kemudian anggota badannya pun begitu. Walaupun yang melakukan anggota badannya tadi yang baik-baik, tapi tidak lagi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya orang itu sudah diliputi oleh kesalahan. Badannya salah, perbuatannya salah, kakinya salah, pikirannya salah, hatinya salah. Faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah sahabat neraka. Ashabu itu asal katanya itu adalah sahabat. Mereka bersahabat dengan neraka. Jadi sekaligus ayat itu, kata ashabu tadi memberikan isyarat kepada kita bahwa orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka, yang akan kekal di dalam neraka tadi adalah orang bersahabat dengan neraka. Maksudnya orang yang keinginannya, kesenangannya adalah terhadap yang tidak benar menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita contoh saja mengaji seperti ini. Benarkah mengaji menurut Allah dan Rasul? Benar. Kita bandingkan dengan duduk di qadai misalnya, maaf saja untuk sebagai perbandingan. Apakah itu baik menurut Allah dan Rasul? Jangan dikatakan tidak dulu, belum tentu saja jawabannya. Mana yang jadi sahabat oleh mereka? Apa yang menjadi kesenangan oleh mereka? Dipajakkah atau di masjid? Tanda-tandanya ahli surga bersahabat dengan kebenaran, tanda-tandanya neraka, orang-orang masuk neraka bersahabat mereka itu dengan yang tidak benar. Jadi kita bisa mencari diri kita, mencari orang lain di muka bumi, apakah sahabat neraka atau sahabat surga. Adona yang benar menjadi sonang benar bergunjang, yang terasa bapak ida, terasa beruntung sudah bergunjang orang dari itu namanya bersahabat dengan neraka. Ruginya terasa kalau tidak dapat menjadi orang itu namanya orang ashabun nar itu. Karena sahabatnya, kesenangannya, sahabatnya kan sama menyenang. Senang awal orang itu bersahabat namanya. Nabi itu disebut dengan sahabat Nabi, senangnya je Nabi. Nabi pun senang dirinya, namanya sahabat. Nah, ada istilahnya murid Nabi, dah ada. Tapi nggak ada sahabat Nabi. Jadi penduduk neraka bisa dibaca ini, baik mengenai diri kita atau mengenai orang-orang lain.
diikuti oleh kesalahan tadi, pikirannya sudah salah, hatinya sudah salah, dan perbuatan anggotanya sudah salah tadi, maka justru mereka itu tanda-tandanya adalah senang dengan yang tidak benar. Itu kesenangannya. Lalu hum fiha khalidun, mereka di dalamnya neraka itu nanti kekal karena senang. Jadi kalau ada seseorang salah, menyesalnya itu tanda tak senangnya berbuat salah itu, diampuni oleh Allah. Tapi kalau ada orang salah, merasa beruntungnya, itu tandanya orang tadi akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita aja yang nak mencari diri kita, nak mau awak adalah awak, nak memperbaiki diri kita adalah kita sendiri, dan seluruhnya itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan rasulnya. Kita tak ada lain. Ya. Nah lain tadi hanya membimbing, ibu bapak membimbing anak, guru membimbing murid, itu yang ada cuma. Tetapi Allah akan membimbing, kalau nan dibimbing tidak mau, tidak bisa berhasil. Itu makanya tidak bisa agama tadi ditularkan menurut kemauan kita, tidak bisa. Oh dan anak adalah nengka menjadi kurang alim, nengka menggantikan banyak itu. Nabi sendiri pun tidak anaknya loh. Itu makanya rahasianya Nabi tadi dimatikan anak-anaknya tadinya di waktu kecil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dua anak laki-lakinya dan hidup sampai godang mati 20 ketika. Apa sebab? Karena tak mungkin akan mewariskan terhadap anak. Karena sibuk dengan sahabat-sahabat. Jadi kalau adalah anak Nabi tadi yang godang, nanti khalifah pindah kepada Umar, kepada Abu Bakar, kepada mintuanya sendiri. Tentu kan terjadi ejekan. Nah, itu anak Nabi tidak nyodong orang lain dan merasa. Itu menandakan bahwa petunjuk itu bukan milik manusia, tapi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin satu rahasia oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada anak Nabi itu yang sampai godang dikarenakan begitu sulitnya untuk mewariskan kebenaran itu kepada orang yang kita ingini, seperti kepada anak tadi misalnya. Nah, dan dalam Quran memang disebutkan itu. Allah dalam Al-Quran, la tahdi man ahbabta, engkau tidak akan bisa memberi petunjuk sekalipun kepada orang yang engkau kasihi, kepada orang yang engkau senangi. Jadi petunjuk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau dapat petunjuk, maulah kita dibimbing, maulah kita diatur dengan wahyunya Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an Al-Karim. Itu. Jadi kekal mereka. Nah, berikutnya dibalikkan oleh Allah. Orang yang tidak seperti itu, yang tidak ashabun nar itu adalah orang-orang beriman. Wallazina amanu, dan orang-orang beriman itu wa amilus shalihat, dan mengamalkan amal soleh. Maksudnya orang beriman itu pasti amalnya soleh. Wawnya itu adalah waw ma'iyah. Ya, tidak bisa orang beriman tadi amalnya pasti soleh. Orang beramal soleh pasti iman itu yang mendasari. Jadi kalau salah iman, amal salah. Kalau benar iman, iman benar. Itu makanya kita perlu mempelajari iman seperti kaji awal tadi. Janji imannya iman janji kita saja. Curigai iman kita sudah benar ke apa tidak. Nah, maka digolonglah iman tadi kepada beberapa macam. Ada iman tadi, ingat saja. Iman yang selalu naik, tidak pernah turun. Apapun yang akan terjadi, tidak pernah turun, naik terus menerus. Itulah imannya para nabi dan rasul. Ada iman tadi nanti mau naik, nanti mau turun, aja itu kaja itu juga sampai dunia kiamat nanti. Itulah imannya para malaikat. Nah, dan kemudian ada iman itu nanti mau naik, turun tapi melori. Itulah imannya iblis. Iblis jangan dikatakan tidak beriman. Saking imannya dari kedok itu. Jadi dalam Al-Quran minta kepada Tuhan supaya panjang umur sampai dunia kiamat nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap itu. Rasa imannya tadi. Tapi tidak mau naik, turun terus menerus. Kalau dipertanyakan mengapa itu turun imannya?
Karena kesombongan. Jadi kesombongan itu adalah akan memusnahkan iman yang ada di dalam hati. Ria akan menghilangkan iman yang ada di dalam hati. Nah, dan kemudian ada iman itu yang selalu turun, selalu naik. Nah, kadang turun, kadang-kadang naik. Itulah iman itu. Makanya tuh di satu saat betul-betul bergebu-gebu gitu terhadap ayat-ayat Allah misalnya. Di saat-saat lain loyo saja. Jadi kini itu mungkin grafik kita, ya, karena kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita lesu jadinya. Jangan dibiarkan itu, jangan sampai kita lesu. Mereka je tonggak saja kan itu je dalam ngaji. Ya. Lain tak ada tonggak saja, jangan lesu mengaji. Jangan lesu. Kecuali juga ada beberapa faktor ya seperti misalnya keletihan fisik kita itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Maka dalam pengajian itu dibebaskan kemau dua, ketidur, ke segala macam. Tadi nggak ada tuh di apa tadi di hadis tadi duduk saja di majelis zikir. Kok majelis zikir kita begitu? Ya, duduk saja di majelis zikir. Ada mau kasut keberajaan, ada mau kasut kesuatu, cek lagi. Diampuni juga dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu kita dalam kehidupan di permukaan bumi tidak ada nanampo jadi duduk saja tahu. Sehingga Nabi mengatakan, ya, tidurnya orang yang berilmu itu adalah ibadah. Itu karena satu riwayat Nabi Muhammad masuk ke dalam masjid bersobok, dan di balik pintu ibili merokok di situ ketakutan, menggigil ya kata. Bertanya Muhammad, mengang si kau ini. Ada sampai mendayu orang tanah disuruhnya di atasan dan itulah ceritanya. Orang sembahyang tanah disuruh. Tapi dan takut di orang lolok tuh. Kenapa nih? Baru takut di orang lolok tuh di. Karena orang lolok tadi adalah orang yang berilmu, orang yang berpaham, benar qalunya, pendapat batinnya tadi benar, tauhidnya benar, tidak syirik, jalan pemikirannya benar. Itu yang ditakutkan. Orang salat tadi banyak itu penyimpangannya, hatinya itu tidak ikhlas, pikirannya itu cacat. Itu makanya orang sholat tidak ditakuti, orang tidur ditakuti. Apalagi kok sholat perlu orang yang semacam itu, 7 lurah, 7 bukit, 7 umaroh di dalamnya, iblis akan terbang kabur di dunia. Itu iman kita, turun naik. Maka dibutuhkanlah ketakwaan, pemeliharaan. Apa yang akan dipelihara itu? Kalau kita bertahan tidak pernah turun, tidak pernah naik, tidak bisa. Malaikat tadi aja. Kalau kita pertahankan naik terus-menerus tidak pernah turun, tidak bisa. Itu Nabi tadi yang seperti itu. Kalau kita cuek saja turun terus-menerus, tidak bisa. Apa sebab itu? Ibili namanya itu. Dan kita pertahankan, jangan sampai turunnya melebihi naiknya. Itu yang dipertahankan. Ya. Seminimal-minimalnya 50 turunnya, 49 turunnya, 51 naiknya. Masih menang itu. Nah, kok dapat andaknya 10 turunnya, 90 naiknya. Itu yang paling berat. Jadi lebih naik daripada turun. Itulah yang harus kita hati-hatikan. Dan kalau dipertanyakan apa caranya mempertahankan itu, banyak-banyaklah menengok, banyak-banyaklah menyelidik, banyak-banyaklah memikirkan, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kok dibaca, jangan dibaca saja, tadaburi. Kalau kita berzikir, yang kita zikirkan itu jangan dibaca saja, analisa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jangan hanya bacaan itu saja, cukup sampai di situ saja. Analisa. Yang dikatakan subhanallah. Subhanallah itu Allah tidak punya kekurangan, Allah tidak punya cacat, dan Allah tadi adalah kelebihan di dalam segala hal.
lebih di zat, lebih di sifat, lebih di asma, lebih di af'al. Sehingga kalau dibandingkan sifat Allah dengan sifat manusia, walaupun dalam bentuk yang sama, tapi ukurannya tidak bisa sama. Mengapa? Karena sifat yang ada di manusia itu hanya pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitrah namanya dalam kajian itu. Allah kasih, itu pun kasih punya sifat kasih itu. Tapi kasih tadi itu kita artikan saja ibu, bapak, ibu Allah. Kalau ibu Allah tidak ada artinya. Nah, contoh, kalau Allah tadi kasih, ibunya tidak ada pilih. Orang kafir jadi ibunya, ya, taat ibunya, ibili, ibunya Tuhan. Lain mana mau Allah, dia cacing-cacing di dalam tanah, itu ibunya Allah. Kalau kita sebut kasih tadi dengan ibu, tak ada kasih. Lain kita punya ibu pula, punya kasih pula kita, tapi berbatas. Nah, karena sendiri kalau tak mau dikotor, itu lebih muat tu batas itu. Ya, kucing, ya dia makan mengiong-iongnya, ibu waktu nak makannya, lah dia makan mengiong-iongnya lain. Nah, habis itu ibu sampai situ. Jadi dibandingkan kasih kita dengan kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya tidak berbeda. Itu subhana, tidak ada cacatnya kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu sayangnya Allah, itulah subhanallah. Jadi dari ketik kita pelajari subhanallah itu tasbih namanya. Tasbih itu apa itu? Subhanallah, 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 subhanallah. Hanya sekedar itu. Kalau sekedar itu saja iman tidak akan mau tambah. Tapi lihatlah apa yang terkandung oleh ucapan subhanallah tadi. Rupanya yang terkandung di situ, Allah itu maha sempurna. Tak ada yang sempurna kecuali Allah. Tak ada yang cacat, tak ada punya kekurangan. Itu yang ada di Allah. Memang kita rasakan dalam perasaan kita itu. Itulah ucapan dari subhanallah yang sebetulnya. Kemudian apa lagi? Alhamdulillah. Alhamdulillah tadi apa itu? Segala puji bagi Allah. Alhamdu menurut ulama itu alif lamnya itu alif lam jenis itu. Segala macam bentuk jenis puji itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tidak ada satu pun yang berhak menerima puji. Dipuji boleh-boleh saja. Dan tidak ada haknya adalah menerima puji karena Allah yang mempunyai itu. Jadi kalau dipuji, kita diorang jangan mengikut orang. Nah, tak bolehlah diterima. Apa artinya menerima puji itu? Iyo merasa kita perlu awak mensantiang. Itu namanya menerima puji. Itu tak boleh. Ya, ayo santiang siapa itu. Namanya taraso dan nyoyo mensantiang. Itu namanya menerima puji itu. Tapi kalau dia katakan alhamdulillah dan dipuji orang di dengko adalah hanya pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang patut untuk dipuji. Itulah kita katakan alhamdulillah. Tahmid namanya. Kalau dilihat lebih jauh memang sewajarnya begitu. Tak ada sepantasnya manusia tadi menerima puji. Karena apapun yang dipuji pada manusia itu pemberian semata-mata, tidak kemampuannya, tidak kepandaiannya. Alim itu pemberian Allah kepada orang tadi lah kita sebut dalam pengajian sebelumnya. Ada orang yang dilebihkan tentang alim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpet tahun saja baru tamat atau dia Quran, hafal dia Al-Quran. Nah, itu pemberian Allah, tak atas inya menerima kalau punya dipuji. Dan begitu juga tahlil. Tahlil tadi apa itu? Yaitu menyatakan bahwa tidak ada yang Tuhan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada ilahun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga-tiganya itu akan membersihkan hati kalau memang kita jiwai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Tambah jiwai Allahu Akbar. Allah yang suci itu, Allah yang terpuji itu, Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Allah itu. Akbarnya, akbar adalah isim takdir, melebihi, tidak bisa disamai oleh apapun. Lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang bisa untuk
nyamainya sesuatu apapun juga di permukaan bumi. Jadi cobalah baca sama-sama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah dengan pengertian yang tadi. Di waktu kita mengucapkan subhanallah, kita rasakan benar dalam hati kita Allah itu tidak ada cacat, tidak ada berkekurangan. Di waktu kita membaca alhamdulillah, kita rasakan Allah itulah yang terpuji, yang harus disanjung, yang lainnya hina sehina-hinaan. Nah, di waktu kita membaca la ilaha illallah, benar-benar kita rasakan dalam hati kita sadari bahwa tidak ada tempat berharap, tidak ada tempat bergantung, tidak ada tempat meminta, tidak ada tempat menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Tutup Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Nah, sulit ini baca itu aja tak pandai. Nah, sulitnya tadi merasakan itu, menyadari itu. Itulah salah satu cara untuk membersihkan hati. Kalau hati sudah bening, hati sudah bersih, maka hati akan melihat di balik yang ada akan melihat sesuatu, yaitu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bertambahan kalau aja itu. Tetapi kalau kita baca saja, tidak kita hayati, ya iman kan aja itu kayak itu juga. Kecil itu betul kita lah banyak pahala, tapi sebetulnya belum dapat nilai dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin dosa dan dapat kalau zikir yang seperti itu. Karena berlawanan apa yang diucapkan itu dengan lidah, itu dengan hati kita. Allahu Akbar kecil lidah, tapi dengan hati mengabulkan yang lain. Subhanallah kata lidah, tetapi dengan hati tadi mencacit Allah. Alhamdulillahirabbil alamin kata lidah, dan hati menginginkan juga kepada suci, kepada pujian dan sanjungan. La ilaha illallah kata lidah, maka hati kita masih bersemayam pada mengharap, menyandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang perlu kita sadari. Nah, hendaknya kita terapkan lagi. Ya kita Rasul itu 3 hal yang pokok benarnya untuk menjadi umat itu. Pertama sekali yatsilu alaihim ayatihi, membacakan Nabi tadi atas mereka itu akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Membacakan yatsiluna ayatillah tadi artinya menjalekan ayat tadi seperti yang kita usahakan Pak. Menjalekan, membahas ayat-ayat Allah seluruhnya itu, tanda-tanda Allah seluruhnya Pak. Kalau dibaca Qur'annya waqalu tadi jalibuna, qalu tadi bukan hanya sekedar ucapan lidah. Itu yang pertama. Yang kedua yuzakkihim, mensucikan Nabi tadi akan mereka. Artinya mengajak mereka berzikir, mengajak mereka bertasbih, mengajak mereka bertahmid dan bertahlil dan bertakbir. Dan ketiganya yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nabi itu mengajarkan kitab dan hikmah. Nah, tidak sekedar kitab saja, tidak sekedar mengilmui saja, tapi dapat suatu keputusan. Hikmah itu artinya suatu keputusan yang jelas. 3 pokok. Jadi ikon yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Iyo kita baca kitab, kita analisa, kita pelajari sehabis-habisnya. Itu seperti yang tadi. Jangan salah menyalahkan kecuali kalau yang memang betul-betul sudah mutlak salahnya di sisi agama. Mengapa? Karena boleh jadi sesuatu itu tidak salah, tapi oknumnya yang salah. Banyak contoh-contohnya dalam pengajian sebelumnya, ya, seperti majelis tabligh misalnya. Itu pada prinsipnya, pada awalnya itu rupanya benar orang-orang itu. Banyak kemampuannya mengembangkan agama itu yang tidak dimiliki kemampuan itu oleh orang-orang yang berilmu tinggi. Tapi kadang-kadangnya karena dimiliki, diterima ajaran itu, gagasan itu oleh orang-orang yang tidak berilmu, akhirnya yang salah tingkat. Ini yang salah, bukan prinsipnya yang salah. Ya, bukan gagasannya yang salah. Sama di kita, Islam itu tidak salah, tetapi yang salah saya.
umatnya salah karena dengan tidak punya ilmunya berbiro-biro saja. Itulah sebabnya kita harus hati-hati. Kalau tadi dibunyikan elok-elok, hati-hatilah berguru, elok-eloklah menuntut sebab Allah itu kok tertampang di biduk tiri, biduk menindak berpandayung, angin badai kiri kanan, bombak gelombang pulau, kilo-kilo kita ngalau oke kita dari dunia kuat, tertampang biduk tiri, berpandayung indak pulau, angin badai kan memecah, sampan pecah waktu itu. Maka karamlah diri kamalai badan kamandakai. Jadi itu sebabnya itu di dalam pengajian-pengajian yang stabil itu ya, mengenai ajaran tadi terikat misalnya Naqsyabandi jangan disalahkan itu. Nah, tapi jangan dibenarkan saja. Artinya apa? Warisilah, terimalah daripada orang-orang yang lain bersampan, lain tak bocor sampannya, oleh punya pendayung. Artinya dia yang guru tadi pertama sekali dulu dia keilmuannya. Itu pertama. Yang kedua, lihatlah pengabdiannya. Itu kudu kontrol. Tak boleh dong mantang-mantang seorang guru tapi kita tak tahu kualitas keilmuannya tadi tak. Jadi dia tak usah dulu. Guru tu tak bisa bentuk tu. Jadi jangan Naqsyabandinya. Kini banyak itu telah terlalu dalam pengajian dalam Islam. Nah, malah disoboi betul guru tadi itu, guru itu, mursyid itu, syekh itu misalnya. Kadang-kadang syekhnya tu tak sembahyang maknanya. Nah, lalu orang berajarinya, kira-kira. Ya, akhirnya betul menjamurlah khalifah-khalifah yang menobatkan sebagai orang pilihan. Ya, kadang-kadang produksi boleh terjadikan khalifah. Ada di satu daerah tu produksi Paisulu dapat khalifah dan produksi tadi. Bisa tu diagian ke lakinya. Buat produksi dah berhak dah. Lakinya lah, laki itu tak semayang. Dapat khalifah senang je. Jadi hati-hati. Berguru itu tidak mudah. Lihat dua faktor, keilmuan dan pengabdian. Pribadinya dalam satu. Sebab dalam satu keterangan, unzur biqal wala tanzur ila mangqal. Yang akan diperhatikan adalah dua tadi. Jangan kamu sibuk memperhatikan orangnya. Karena orang tak ada dan tak salah. Ya, tak ada dan tak salah. Kalau kita perhatikan orangnya, berarti kesalahannya lalu terperhatikan. Jadi masalah agama, ia betul-betul tidak bisa dicari jalan lain, harus dicari dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, balik kita bawa orang-orang beriman itu beramal soleh. Iman tadi lah jale, atau iman tetap, atau iman tunai, yang iman kita tunai. Wajib kalau kita memeliharanya, bahwa iman kita jangan sampai lebih turun daripada naiknya. Caranya apa? Caranya dengan memperhatikan, menganalisa, mentadaburi apapun dengan sebutannya ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ayat qauliyah atau ayat kauniyah. Ya, seekor suami bertemu itu di tengah jalan, tak terpikir juga gitu. Ya, nyamuk per sore-sore hari di situ disibukkan dengan itu senja-senja hari datang mengajar. Itu akan dibawa tadi reket wangi dari rumah aku bunuh. Dia tak bawa tadi itu lebih jauh dari alasan karena aku bunuh di mana tidak dibawa. Nah, di waktu Romi tadi menggigit kita, hendaknya kita juga pikir saja dah. Begitu makhluk Allah itu, kekuasaan Allah itu, ilmu Allah itu mendapatnya. Ya, apabila lain bisanya mentransfer darah ke inyo dengan melalui bila